Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa, amma ba'du. Para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid yang hadir di kajian ilmiah Majlis As-Sahwah yang ke-17 ini, dan berbarengan dengan kita adakan di bulan Ramadan sekaligus buka bersama di Musalla Al-Mujahidin. Wa akhussu bidzikri fadilatul mukarram Al-Muhadir Al-Doktor Kiai Al-Haj Abdul Jalil LCMA, Sahibul Bait Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq yang saya hormati. Mohon maaf para asatid yang lain tidak menyebut satu persatu. Mudah-mudahan kesemuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Di bulan Ramadan ini spesial, kita mengadakan kajian sekaligus berbuka bersama. Ini kayaknya maraton di Musalla Al-Mujahidin sampai hari Ahad yang keempat nanti di bulan Ramadan ini. Kita mulai di setiap jam 4:30 sampai jam 5:30 seperti sekarang ini, pas waktunya, temnya pas. Dan untuk setengah jam yang akan datang, di samping menyiapkan buka puasa, mungkin nanti dialog sampai waktu buka bersama. Dan kami harap kepada saudara-saudara sekalian, para asatidz, para kiai, bisa hadir di kajian bulan Ramadan ini, sehingga kita mudah-mudahan diberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. As-Sahwah tentu mudah-mudahan memberikan nanti di akhir bisa memberikan sesuatu dari Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan kita doakan bersama di bulan istijabah ini. Kita doakan beliau yang selalu mensupport kita, yang selalu respect dengan pengajian As-Sahwah ini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani, rohani, keluarganya diberikan keberkahan, rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Siddiq yang telah menyediakan tempat, yang menyediakan buka buat kita semua. Kesemuanya itu dalam rangka Syahrul Muasah di bulan Ramadan ini, bulan berbuat baik di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat baik diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sambutan dari kami sebagai pengurus dari Majlis As-Sahwah. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya kita ini diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, al-masyayikh wal asatid, para kiai, para ustadz,
wa nakhussu bidzikri. Ini mutabarrik wa muhsin kita sekaligus tuan rumah Kiai Haji Muhammad Siddiq, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan dan kemudahan, oleh Allah diberikan rizki yang melimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga oleh Allah diberikan sehat wal afiat, disampaikan pada akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik para kiai, para ustadz, bahwa ini adalah permulaan kajian dimulai di bulan Ramadan. Perlu diinformasikan selama bulan Ramadan kajian usul fiqh ini dimulai 4:30 ba'da asar sampai menjelang buka, dilanjutkan kita dengan buka bersama. Insyaallah yang hadir ini oleh Allah senantiasa dilimpahkan rahmat, maghfirah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa muassis sekaligus ini sahibul majlis yang belum hadir, mudah-mudahan oleh Allah diberikan sehat dan sempat sehingga bisa hadir pada kesempatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan sebelumnya adalah ijma'. Pada kesempatan ini yaitu dalil yang keempat, qiyas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ad-dalilur rabi'u al-qiyasu. Dalil yang nomor 4 adalah qiyas. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma', 4 qiyas. Ta'rifuhu, definisi qiyas, arkanuhu, rukun-rukun qiyas, hujjiyatuhu, kehujjahan qiyas, syurutuhu, syarat-syarat qiyas, masalikul illah, metode pencarian illah disebut dengan masalikul illah, aqsamuhu, macam-macam qiyas. Ta'riful qiyasi, definisi qiyas. Al-qiyasu fil lughati, istilah qiyas menurut etimologi bahasa, imma taqdiru, ada kalanya bermakna mengukur, mengira-ngira, ay ma'rifatu qadri syai'i bima yumathiluhu, yaitu mengetahui ukuran sesuatu menggunakan yang sepadan, yang sama dengannya. Yuqalu, misalnya, qistu thawbah bil-dhira'i au bil-mitri, aku mengukur pakaian baju menggunakan dhira' atau menggunakan meteran. Qistu thawbah bil-dhira'i au bil-mitri, aku mengukur baju menggunakan dhira' atau meteran. Ai araftu qadrahu bihi, saya tahu ukuran baju menggunakan dhira' atau meteran. Wa immat taswiyatu, ada kalanya bermakna menyamakan, menyetarakan, bainas syai'aini, antara dua hal, dua sesuatu. Taswiyatan hissiyatan, penyamaannya itu secara materi. Mithluh, umpamanya, qistu hadzal lauhah bihadzal lauhi, saya mengukur papan ini menggunakan papan ini. Ai hadaituhu bihi, yaitu aku sejajarkan papan ini dengan papan ini. Wasawwaituhu, dan aku samakan, setarakan papan ini dengan papan ini. Au taswiyatan maknawiyatan, atau penyetaraan, penyamaan secara maknawi. Yuqalu, misalnya, fulanun la yuqasu bi fulanin, orang itu, ya, orang itu tidak bisa disamakan dengan orang itu. Fulanun la yuqasu bi fulanin, orang itu, si fulan, tidak bisa disamakan dengan si fulan.
ai la yusawwa bihi, orang itu tidak bisa disamakan dengan orang itu fil fadlih, keutamaannya, wal ilmi, keilmuannya, wasyarafi, kemuliaannya. Itu makna qiyas secara bahasa etimologi. Ada makna mengira, menakar, mengukur, ada makna penyetaraan, penyamaan hissi maupun maknawi. Selanjutnya wa fi istilahil usuliyina, qiyas menurut terminologi istilah ulama usul, huwa ilhaku amrin ghairi mansusin ala hukmihi syar'i, menyamakan kasus yang tidak ada nas tentang hukum syaraknya, bi amrin mansusin ala hukmihi, disamakan, disetarakan dengan kasus yang sudah ada nasnya. Berarti qiyas itu menurut istilah usul fikih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nasnya dengan kasus yang ada nasnya. Ada kasus tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, disamakan dengan kasus yang sudah ada ayatnya dan ada hadisnya. Itu namanya qiyas menurut istilah. Kenapa lishtirakihima fi illatil hukmi? Karena kedua kasus tersebut ada kesamaan ilat hukum antara kasus yang tidak ada ayat hadisnya dengan kasus yang ada ayat hadisnya, ada nasnya. Itu ilatnya sama, maka disamakan nanti hukumnya. Wal ilhaqu huwal kasfu wal izharu lil hukmi. Yang dimaksud dengan ilhaq sendiri adalah mengungkap, menyingkap, menjelaskan hukum. Jadi yang dimaksud ilhaq nanti menjelaskan hukum kasus yang tidak ada nasnya, itu menggunakan hukum yang ada nasnya, baru nanti diambil hukumnya. Itu namanya ilhaqnya. Walaisal itsbatah wal insya'ah, bukan menetapkan hukum baru, juga tidak melahirkan hukum baru. Jadi ilhaq atau qiyas ini bukan menetapkan hukum baru, juga bukan melahirkan hukum baru. Kenapa? Li'annal hukmah thabitun minal syar'an minal asli. Li'annal hukmah thabitun syar'an minal asri, karena hukum syaraknya sudah ada di asal, sudah ada pada kasus hukum yang ada nasnya. Jadi cuma dikaitkan saja, diukur saja. Artinya qiyas ilhaq itu tidak melahirkan hukum baru atau tidak menetapkan hukum baru, karena sejatinya hukumnya sudah ada pada hukum asal, yakni kasus yang sudah ada nasnya. Wa innama ta'akhkhara dhuhuruhu ila waqti bayanil mujtahidi biwasitatil illati. Tertundanya kejelasan hukum itu sampai pada waktu ada penjelasan dari seorang mujtahid biwasitatil illati, menggunakan media illat. Jadi illatnya dicari, nanti oh sama, baru status hukumnya ada. Jadi nunggu dari penjelasan seorang mujtahid tentang kasus hukum yang tidak ada nasnya, dicari illat yang ada pada hukum asal. Fal qiyasu mudhirun lil hukmi la munsyi'un. Jadi qiyas itu menjelaskan hukum saja, bukan untuk melahirkan hukum. Itu namanya qiyas. Wal illatu asasul hukmi, illat hukumnya itu yang menjadi dasar hukumnya.
Jadi yang dicari illatnya. Selamat datang. Yang dicari illatnya. Kalau illatnya sama, nanti baru penetapan hukumnya itu ada. Jadi ini yang perlu kita cari sebetulnya adalah illat, karena illat adalah asasul hukmi, dasar penetapan hukum. Wa amalul mujtahidi, tugas seorang mujtahid, idharu wujudil hukmi fil far'i, menampakkan dan menjelaskan status hukum pada furu', menjelaskan status hukum kasus yang tidak ada nasnya, kawujudihi fil asli, sebagaimana hukum yang ada pada kasus asal. Littihadih illatil hukmi, karena adanya kesamaan illat hukum. Jadi tugas seorang mujtahid itu adalah yaitu menggali dan menjelaskan tentang status hukum kasus yang tidak ada nasnya, seperti hukum kasus yang sudah ada nasnya, karena kesamaan illatnya sama. Harusnya fihima kayak ini. La'allahu sawab fihima, yaitu adalah adanya kesamaan illat pada hukum kasus keduanya. Fa idza warada nassun fil kitabih awis sunnati awil ijma'i, jika ada nas baik itu di Al-Qur'an, hadis atau ijma', ala hukmi waqi'atin muayyanatin, yang menjelaskan hukum kasus tertentu, thummah arafal mujtahidu illatal hukmillati li ajliha syuri'a fis syari'ati, lalu seorang mujtahid mengetahui illat hukum yang dijadikan landasan hukum syariat itu disyariatkan. Jadi kalau ada nas dari Al-Quran, hadis, ijma' tentang status hukum kasus tertentu, lalu seorang mujtahid itu tahu illat yang ada, itu yang dijadikan sebagai dasar penetapan hukum itu, summah wajadal illatah dzataha qaimatan fi waqi'atin ukhra syabihatil bil mansusi 'alaiha, lalu seorang mujtahid tadi menemukan illat yang sama itu ada pada kasus lain yang serupa dengan kasus yang ada nasnya. Artinya mujtahid itu melihat nas Al-Quran misalnya tentang kasus hukum tertentu, dicari illatnya ketemu, illat yang dijadikan landasan penetapan hukum itu ketemu, ternyata illat itu juga ditemukan oleh mujtahid pada kasus lain yang tidak ada nasnya tapi serupa. Nah, itu tugasnya. Fayaglibu ala dhanni ishtirakul waqi'ataini fil hukmi, kemudian diduga kuat dua kasus itu hukumnya sama. Jadi ngambil kesimpulan nanti mujtahid, karena illatnya sama, maka diduga kuat status hukum dari dua kasus itu sama. Fayaglibu ala dhanni ishtirakul waqi'ataini fil hukmi, fayulhiquh malam yunassah alaihi bima warada fihi nassun, lalu mujtahid itu menyamakan hukum kasus yang tidak ada nasnya dengan kasus yang ada nasnya. Kasus baru ini tak ada ayatnya, lalu disamakan dengan kasus yang sudah jelas-jelas ada ayatnya, karena sudah ditemukan illatnya juga sama, lalu ditetapkan hukumnya. Wa yusammah hadzal ilhaqu al-qiyasah, penyamaan ini disebut dengan qiyas. Penyamaan hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum kasus yang ada nasnya disebut dengan qiyas. Wa tusammal waqi'atul mansusu 'alaihal aslah,
kasus yang sudah ada hukumnya dalam nas Al-Quran, hadis maupun ijma' disebut dengan al-aslu, asal. Jadi kasus yang sudah ada nasnya disebut dengan asal. Awil makisah alaihi, atau makis alaihi. Wa malam yunassah alaihi al-far'ah awil makis. Sedangkan kasus yang tidak ada nasnya disebut dengan fara', cabang. Jadi kasus yang tidak ada nasnya disebut cabang, kasus yang sudah disebutkan nasnya itu disebut dengan asal. Berikutnya, wal makna alladhi li ajrihi syuri'al hukmu huwal illatu. Sedangkan makna yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum itu disebut illat. Jadi disebut illat, berarti ada asal, nanti ada cabang fara', ada yang disebut dengan illat. Wal amthilatu kathiratun minha ma ya'ti. Contohnya banyak sekali, di antaranya berikut ini. 1. Nassallahu ta'ala ala tahrimil khamri. Allah sudah menetapkan tentang kasus hukum khomer dalam Al-Quran. Apa yang disebut dengan khomer? Wa huwa syarabul muskiru. Khomer adalah minuman yang memabukkan. Al-muttakhadhu min ma'il inabin nayyi, yang dihasilkan dari perasan air anggur mentah, ghairil matbukhi bin nari, yang tidak dimasak menggunakan api. Jadi khomer itu sejatinya adalah sari buah anggur. Itu khomer. Kalau nanti selain dari buah anggur tidak disebut khomer, sebut nabit nanti. Jadi khomer itu minuman yang memabukkan yang dihasilkan dari sari buah anggur, namanya khomer. Selain anggur tidak disebut khomer, nanti nabid. Nabid itu nanti. Contoh dalam ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innamal khamru, khomer, wal maisiru, judi, wal ansabu, korban persembahan untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib. Dulu menggunakan panah, sekarang menggunakan puteran. Rijsun tak lain adalah perbuatan keji, min amalis syaitoni, termasuk perbuatan syaiton. Fajtanibuhu, maka hindarilah, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi kalau pengen hidup beruntung, jangan mabuk-mabukan, jangan judi. Tak ada judi itu yang beruntung, yang ada buntung. Ditutupnya la'allakum tuflihun. Nah, karena ada ayat innamal khamru, status hukum khomer ini haram. Pada surat Al-Maidah ayat 90 ini ada ayatnya, khomer disebut, ayatnya ada, kasus status hukumnya ada. Wa adrakal mujtahidu anna illatat tahrimih hiyal iskarul mudhibu lil aqli. Lalu mujtahid menemukan, tahu bahwa illat diharamkannya khomer pada ayat itu adalah, yaitu al-iskaru, memabukkan, al-mudhibu lil akli, yang bisa menghilangkan kesadaran, merusak akal. Nah, mustahid tahu ternyata khomer itu illat diharamkannya adalah karena dia memabukkan, bisa merusak akal. Bihukmil adati, tentu ini dalam perspektif adat, wal ghalibi, biasanya.
Kalau ada orang keseringan minum khamr 1 gelas enggak mabuk-mabuk, bukan berarti itu tidak haram karena tidak memabukkan. Karena pada dasarnya menurut kebiasaan orang kalau minum khamr pasti mabuk. Karena biasa minum khamr enggak mabuk, jangan kemudian dikatakan ilatnya hilang. Ilatnya hilang. Jadi menurut adat, menurut kebiasaan, umumnya itu bikin mabuk. Kalau tidak mabuk bukan berarti ilatnya dianggap hilang. Nah ini. Wa fi hadza madar wa mafasidu katsiratun. Dalam hal ini terdapat banyak mudarat dan banyak kerusakan. Diniyatun, baik itu berkenaan dengan keagamaan, wa dunyawiyatun, maupun berkenaan dengan keduniaan. Contoh mudarat yang ditimbulkan oleh khamr, oleh mabuk-mabukan itu adalah yang sifatnya keagamaan, dia lupa dan lalai kepada Tuhannya, lupa untuk ibadah, lupa untuk berbuat kebaikan. Dunyawiyatun, urusan dunia, dia pun juga lalai, malas-malesan untuk cari nafkah, malas cari kerja. Silahkan cek kebanyakan orang yang sudah keseringan mengkonsumsi minuman yang memabukkan, itu malas-malesan bawaannya untuk urusan keduniaan. Sihhiyatun, merusak kesehatan. Orang kalau sudah keseringan minum minuman keras, organ tubuhnya dipastikan itu terganggu dan ada yang rusak. Wajtimaiyatun, juga merusak tatanan sosial. Orang kalau sudah seneng mabuk-mabukan, petantang peteng-teng ke sana kemari, orang tidak melakukan apa-apa diganggu, milik orang dirusak, ketemu orang itu ngoceh. Inilah efek mudarat, kerusakan yang ditimbulkan oleh khamr yang memabukkan. Contoh, ka'iqa'il adawati wal baghdha'i bainan nasi. Orang yang minum minuman keras itu bisa terjerumus pada permusuhan dan kebencian antar sesama umat manusia. Jadi kalau sering minum minuman keras, efek negatifnya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Bagaimana tidak, barang orang dirusak, anaknya orang diganggu, orang lewat dihalangi, orang biasa-biasa saja kemudian dia hina, dia caci. Selamat datang, monggo Ustaz. Nah, inilah efek negatif yang ditimbulkan. Wa ilhaqid dararil muakkadih tibyan bisyaribi, begitu juga ditemukan yaitu mudarat yang menimpa peminumnya secara medis. Jadi orang yang senang minum minuman keras, menurut medis pun itu juga terdampak mudarat, efek negatifnya. Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Manfaatnya ada, cuma banyakan mudaratnya. Dalam kaidah fikih penetapan hukum, kalau mudarat dan maslahah manfaat ketemu, banyakan mafsadah mudaratnya, statusnya terhitung mudarat. Kalau banyakan maslahah, terhitung maslahah. Karena menurut Izzuddin bin Abdus Salam dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, perkara kasus murni maslahah sedikit, murni mafsadah sedikit, yang banyak didominasi percampuran antara keduanya. Banyakan mafsadahnya apa maslahahnya, banyakan mudaratnya apa manfaatnya. Disitulah penetapan hukum nanti bisa diambil.
Thumma wajadal mujtahidu annal iskara yutahaqqaqu bitanawulil ashribatil ukhra al-muttakhadati minal hububi wal fawakihi idza sarat muskiratan. Kemudian mujtahid menemukan bahwa memabukkan itu juga bisa terjadi dan ditimbulkan oleh meminum minuman lain yang dihasilkan dari biji-bijian, bulir, dan buah-buahan jika sarinya itu menjadi minuman yang memabukkan. Karena tadi yang disebut dengan khomer itu adalah air yang dihasilkan dari perasan anggur. Kemudian di ayatnya ada mustahid kemudian melihat minuman-minuman yang terbuat dari sari buah selain anggur. Bagaimana nih? Nah, disinilah mustahid menemukan ilat memabukkan juga bisa ditimbulkan oleh mengkonsumsi minuman lain yang terbuat dari sari biji-bijian atau buah-buahan itu kalau jadi memabukkan. Mana nih loncat. Maka itu disebut juga dengan muskiroh atau disebut dengan minuman yang memabukkan. Wahiyal musammatu bin nabidi. Ini ada. Itu disebut dengan nabil. Jadi kalau tadi yang terbuat dari anggur namanya khomer, yang terbuat dari selain buah anggur namanya nabil. Bedakan ya, nabil. Fayakunun nabidhu mulhaqon bil khomri. Lalu nabid, minuman yang terbuat dari sari buah-buahan selain buah anggur yang memabukkan disamakan dengan khomer fi hurmati tanawulihi, yaitu haram mengkonsumsinya. Kalau khomer haram dikonsumsi karena memabukkan, sari dari buah apel dan buah lainnya yang memabukkan dikonsumsi itu juga memabukkan, maka statusnya juga sama-sama haram dikonsumsi. Nah, ini yang disebut dengan qiyas. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa nih, gampang ini. Wa arkanu hadzal qiyasi, kalau ingin tahu tentang rukun-rukun qiyas pada kasus khomer dan nabid ini, al khomru aslun. Khomer ini disebut dengan asal karena ada nasnya. Innamal khomru, khomer disebut dengan asal, ada nasnya. Wan nabidhu far'un, nabid ini disebut cabang, tidak ada nasnya. Yang disamakan nanti hukumnya. Wal hukmul asliyul mansusu alaihi at-tahrimu, hukum asal yang ada di nas adalah haram. Wal illatul jami'atu bainal makisi wal makisi alaihi, illat yang terdapat antara makis dan makis alaih, illat yang terdapat di asal dan furu itu sama, hiyal iskar, yaitu sama-sama memabukkan. Jadi jelas kiasnya. Khomer disebut asal, nabid disebut cabang furu, kemudian haram disebut hukum asal, kemudian ilatnya memabukkan. Karena sama, maka nabid ditarik hukumnya disamakan dengan khomer, haram. Itu namanya qiyas. Yang kedua, mana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qatilah minal irthi biqaulihi, Rasulullah melarang orang yang melakukan pembunuhan mendapatkan warisan yang ditinggalkan orang yang dibunuh. Jadi pembunuh itu tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Pembunuh
tidak mendapatkan warisan dari orang yang dia bunuh. Kalau orang lain jelas bukan bapaknya dibunuh. Nah, itu maksudnya. Dia tidak dapat warisan. Sabda Nabi, la yarithul qatilu, pembunuh tidak mewarisi harta yang dibunuh. Wal illatu, jika kita ingin tahu illatnya, hiyastijalu syai'i qabla awanihi, mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Jadi ahli waris membunuh bapaknya, tujuannya supaya cepat dapat warisannya. Karena dia melakukan pembunuhan pada orang yang mewariskan harta yang ditinggalkan, karena ingin tercapai supaya cepat dapat warisan, fayu'aqabu bihirmanihi, sanksinya akhirnya tak dapat warisan. Nah, sanksinya akhirnya tak dapat warisan. Yang tadinya punya maksud supaya cepat dapat warisan, bapaknya dibunuh, ternyata sanksinya belas tak dapat warisan. Itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu di hadisnya. Wahadihil illatu, illat ini, illat yang terdapat pada hadis ini, yaitu ingin segera mendapatkan warisan sebelum waktunya, mutahaqqaqatun fi qatlil musalahul musiyah, juga bisa terwujud pada kasus pembunuhan yang dilakukan orang yang dapat wasiat, yang dibunuh orang yang berwasiat. Jadi kalau hadisnya itu adalah ahli waris yang membunuh orang tuanya tak diberikan warisan, karena sebagai sanksi dia ingin cepat dapat warisan. Ilatnya sama, orang yang dapat wasiat pengen cepat-cepat dapat wasiatnya, yang berwasiat dibunuh supaya cepat nerima wasiatnya. Karena ilatnya sama, fatuqasul wasiyatu fi ra'yil jumhuri ghairi syafi'iyati alal irthi halatal qatli, maka menurut jumhur ulama selain ulama madhab Syafi'i, wasiat tadi kasusnya dikias pada warisan kalau terjadi pembunuhan dari yang nerima waris maupun yang nerima wasiat, sama-sama yaitu diberi sanksi, dilarang nerima warisan, dilarang nerima wasiat. Fayumna'ul musalahul qatilu minal wasiyati, karena orang yang dapat wasiat sudah melakukan pembunuhan orang yang berwasiat, sanksinya orang yang dapat wasiat yang membunuh tadi itu dilarang dapat wasiatnya. Kama yumna'ul warithul qatilu minal irthi, sebagaimana ahli waris yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan warisan yang diidam-idamkan. Selesai. Nunggu kan enak, sabar. Pengen cepat dapat, ternyata sama sekali tak dapat. Tapi jangan kemudian pembunuhannya cara halus. Apa? Berdoa mudah-mudahan cepat mati. Ya, didoakan mudah-mudahan cepat mati. Kan tidak melakukan pembunuhan itu. Nah, ini bahaya, jangan ditiru. Halus. Halus itu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita lah, terutama yang kaya-kaya nih. Mudah-mudahan Allah jaga yang hati-hati orang yang kaya, yang banyak hartanya. Kalau yang nggak kaya mah siapa yang mau nunggu cepat warisannya? Jadi hati-hati yang kaya ya. Ini iya, kalau berbuat baik kepada banyak orang, doanya lebih banyak yang baik dibanding satu orang yang pengen cepat mati. Makanya orang kaya itu lebih baik jadi mutabarrik dan muhsin, sering berbagi
biar dapat doa baik. Kalau ada satu yang ingin dia cepat mati, kalah, karena banyak doa baik dari orang yang dapat kebaikannya. Nah, itu maksudnya. Masuk. Nah, panjang umur namanya. Itu caranya untuk melindungi itu. Tapi mudah-mudahan Allah lindungin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, harramar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-khitbatah alal khitbati. Rasulullah mengharamkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang. Nah ini nih, al-khitbah alal khitbah. Khitbah pertama pakai alif lam, ma'rifat mu'arraf. Khitbah kedua pakai alif lam, yaitu ma'rifat mu'arraf. Dalam kaidah linguistik, kaidah tafsir, dikatakan idza uidatil ma'rifatu ma'rifatan takunu ainal awwali. Jika isim ma'rifat diulang, maka isim ma'rifat yang kedua statusnya dzat yang pertama. Contoh, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Inna fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri. Yang pakai alif lam yang mana? Yang pakai alif lam yang al usri. Fa inna ma'al usri pakai alif lam ma'rifat yusron, inna ma'al usri diulang lagi bentuk ma'rifat. Maka isim ma'rifat yang kedua sejatinya adalah yang pertama. Kesulitannya satu sebetulnya. Idza uidatin nakiratu nakirotan lam takun ainal awwali. Isim nakiroh, lafadz yang sama diulang berikutnya, yang kedua beda dengan yang pertama. Tapi kalau makrifat diulang kata tersebut, maka yang makrifat kedua sebetulnya adalah dzat yang pertama. Maka ayat fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro, kesulitannya sama, satu. Yusronnya nakiroh diulang, satu kesulitan oleh Allah diiringi dengan dua kemudahan. Itu cara nafsirin ayat dalam kaidah. Makanya pakainya di sini adalah al-khitbatah alal khitbati. Berarti perempuan yang dipinang ya sama. Berarti Rasulullah melarang melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Zainab sudah dilamar oleh Zamroni, kan begitu. Nah, al-khitbah ini yang pertama, kemudian mau dilamar oleh Sahar. Nah, ini nggak boleh. Jadi perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain haram dipinang. Jangan pakai janur kuning belum melengkung. Haram. Haram. Bisa dengar ya? Oh iya. Ini bahasanya janur kuning belum melengkung. Padahal dilarang mengganggu melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Jadi nggak ada sebelum janur kuning melengkung, nggak ada gitu. Hah? Oh boleh, tapi yang nggak boleh itu dijadikan janda dengan sengaja. Itu nggak boleh dijadikan janda dengan sengaja. Berarti ada unsur kesengajaan. Diganggu istri orang jadi dicerai, atau dihilangkan nyawa suaminya jadi janda. Kan itu maksudnya. Mempercepat kejandaan. Ah, itu nggak boleh itu. Ujung-ujungnya nggak kebagian juga. Iya, karena ketahuan. Nah, itu maksudnya. Nah, faqalah hadisnya nih. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtub ala khitbatihi. Janganlah sebagian di antara kalian menjual atau membeli apa yang sudah dijual atau dibeli oleh orang lain. Janganlah juga ia meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Nah, la yabi' ba'dukum ini, bai'un itu bisa maknanya makna tadad, bermakna dua, bertentangan, makna syira' dan beli dan jual, itu bai'un. Nah, deskripsinya begini.
jangan kalian beli benda yang sudah dibeli saudara kalian. Jangan kalian jual benda yang sudah dijual oleh saudara kalian. Ada namanya saum nanti. Jangan nawar benda yang sudah ditawar saudara kalian. Namanya saum. Pada dengar ya? Bukan saum, sin, saum. Oke. Contoh baik itu begini nih. Baik, beli nih, dibeli nih. Contoh adalah saya beli kapal. Contohnya harus kapal biar besar. Ya, biar kelihatan hasilnya ada. Saya beli kapal, sudah sepakat dengan seseorang, namanya itu adalah yaitu misalnya Latif. Sudah sepakat, sudah 1 M, tapi belum saya bayar. Karena kemudian yang datang Pak Kiai Haji Muhammad Siddiq ditawar, maaf, dibeli, dikasih ke dia. Pak Haji Siddiq dilarang, dia juga dilarang. Atau adalah saya tawar 1 M nggak dikasih, giliran yang nawar beliau 500 juta dikasih. Bisa tangkap ya? Itu namanya adalah yaitu membeli apa yang sudah dibeli orang lain, atau menjual yang sudah dijual. Contoh adalah saya beli beli barang yang dijual oleh Ustadz Muslih, beli nih, kemudian Ustadz Somad nawarin, udah beli ke saya aja, kualitas sama, harga lebih rendah. Bisa tangkap ya? Nah yang demikian ini nggak boleh. Oh fakta ya? Oh fakta. Oh fakta. Oh, nah demikian nggak boleh. Jadi yang dibeli maupun sudah dijual nggak boleh, atau sedang ditawar orang itu juga tidak boleh. Kenapa? Nanti nih ada ilatnya. Begitu juga khitbah. Wal illatu hiya idzaul bai'i. Ilatnya nyakitin orang yang jual, nyakitin orang yang beli. Bisa tangkap ya? Yang pertama kasusnya beli kapal nyakitin pembeli pertama. Yang kedua kasusnya nyakitin penjual pertama karena ditawarin harga lebih murah, kualitas sama. Bisa tangkap ya? Oke. Wal khotibi, begitu juga nyakitin hati saudaranya yang sudah meminang. Nah ini jangan. Wa itharatu hikdihi, dan bisa menimbulkan permusuhan, kedengkian. Jadi bisa menimbulkan hikdun itu marah dalam hati, memusuhi tanpa dibuktikan. Jadi dendam. Pokoknya nggak keluar-keluar tuh, itu namanya wa taurithu adawatihi, dan bisa mewariskan permusuhan. Bayangkan nih, sudah lama kenal, kemudian lama janji dilamar, sudah jadi malah ada laki-laki lain yang datang melamar. Sakit hati apa enggak? Pasti sakit hati. Nah itu maksudnya. Nah ini ilatnya adalah idzaun, nyakitin. Ya itu. Kenapa? Merana. Oh iya, merana. Iya, merana gitu. Merana gitu. Ya kalau dulu kan ada lagunya Nada dan Nadi itu, ya kan? Lagunya Nada dan Nadi, ternyata kan nggak pulang-pulang, ternyata sudah menikah dengan laki-laki lain itu. Tahu kan? Ustadz Muslih tahu yang beginian nih. Yang calon Nada dan Nadi. Ya. Ilatnya idza sama itharu hikdin sama adawah. Wa hadzal makna mutahaqqaqun fi ayyi aqdin akhirah. Nah, makna ilat yang demikian ini pun juga bisa terwujud ada dalam akad apapun. Kastijari syakhsi alastijari akhihi. Seseorang menyewa sesuatu yang sudah disewa orang, tapi bukan perempuan ya. Perempuan yang disewa saja bisa menimbulkan kemarahan, kan gitu, nyewa perempuan. Ini menyewa
lahan, nyewa kios, nyewa kendaraan, atau nyewa orang. Namanya bisa istijar atau ijarah karena ada pengupahan bayar. Jadi itu dilarang. Sesuatu yang sudah disewa oleh saudaranya jangan disewa. Caranya, ini berapa disewain? 10 juta setahun, 20 sama saya. Nah itu kan sama namanya nih, ngerusak. Saya sudah nyewa sama Ustadz Fauzi kios 10 juta setahun. Tiba-tiba datang Ustadz Somad, apa? Saya sewa 20 juta kiosmu ini. Nah, jadi sama beliau. Jadi apa enggak kira-kira Ustadz? Oh jadinya. Jadi. Nah demikian nih, sama. Ini sama. Atau bisa dibalik. Nah ini kan tadi sewa. Atau bisa dibalik. Kamu nyewa berapa? 10 juta. Saya ada lebih lebar, 5 juta setahun. Sama kan? Nah demikian sama. Jadi akad apapun yang bisa berdampak ilat yang sama, nyakitin orang, nah itu maksudnya, maka itu disamakan dengan kasus yang ada di hadis, yaitu dilarang membeli apa yang sudah dibeli orang, dilarang melamar perempuan yang sudah dilamar orang. Itu. Kalau gimana? Sudah dipesan masjid ini, terus ada masjid yang lebih besar lagi, terima masjid ini, masjid lain. Nah, itu nyakitin DKM. Itu nyakitin DKM itu. Kiasnya masuk ke apa? Nanti ada selanjutnya kalau di fikih, illa idza yu'dana lahu, kecuali diizinkan. Nah, ada nanti solusinya, kecuali diizinkan. Ya sudah, nggak apa-apa kalau dapat lebih murah. Ya sudah, ya kan sudah diizinkan namanya, berarti kan nggak nyakitin. Ya sudah kalau diizinkan, kalau dapat sewa lebih besar. Ya, ya sudah diizinkan misalnya kan. Saya kalau kamu betul-betul pengen nikah sama dia dan dia memang sudah mau sama kamu, akan diizinkan itu, boleh. Problemnya minta izin apa enggak sama DKM? Kan gitu Ustaz. Minta izin apa enggak sama DKM? Digagalin. Sakit hati apa enggak kira-kira? Sakit hati ternyata. Sudah diharapkan minta setahun sekali aja diselipin Ustadz, ternyata tidak datang. Itu namanya adalah idzaul muammirin, nyakitin DKM. Ini kan Pak Ketua DKM. Kalau yang ditunggu-tunggu diminta enggak datang, kira-kira tersakiti apa enggak? Ketahuan lupa di tempat yang apalagi. Jadi ada ide namanya. Masuk mana? Masuk ijarah. Karena kita ini disewa, kan dibayar. Namanya kan ijarah, istijar juga, jasa. Kan jasa. Apa? Yaitu berkhutbahnya. Nah sama nyakitin. Kenapa? Kalau fisabilillah itu nggak nanya-nanya isinya berapa. Ketahuan pergi karena tahu isinya berapa, di sini di sana berapa. Itu bukan fisabilillah itu. Sudah ketahuan kalau begitu. Bisa tangkap ya? Oke, makanya Pak Haji Siddiq ini kalau mau ngundang di antara kita itu jangan undang pas berbenturan, kasihan. Kasihan, bimbang mau datang apa enggak, ya datang apa enggak. Ujung-ujungnya takut ilat ini terjadi yang dilakukan gitu. Ya, tanya, iya yang ngundang itu kan siapa? Takutnya begitu itu. Ya.
Itu kan kasus-kasus begini nih. Nah, selanjutnya fayuharramu qiyasan ala tahrimil khitbati alal khitbati. Kasus yang tadi tidak ada nasnya itu dikias dengan keharaman melamar perempuan yang sudah dilamar orang, yaitu asal yang ada nasnya pada hadis lishtirakihima fi illatil hukmi, karena kedua kasus ini illatnya sama-sama nyakitin orang. Yang keempat, harramal Qur'anul Karimul bai'ah waqtan nidaih li salatil jumu'ati. Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'anul Karim mengharamkan jual beli yang dilakukan ketika masuk waktu adzan, panggilan salat Jumat. Ini fi qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, jika sudah ada panggilan hari salat hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera berangkat menuju kepada Allah, masjid, wadarul bai'ah, tinggalkan jual beli. Nah, ini wadarul bai', berarti di sini ada larangan, yaitu haram transaksi jual beli ketika masuk waktu sholat Jumat. Wal illatu, illatnya apa? Nah, kita kan nyari illatnya yang agak susah. Nyari illatnya nanti di belakang namanya ada masalikul illah. Kalau begini kan sudah ada contohnya. Nyari illatnya itu tugas mujtahid. Paling enggak kita tahu illatnya lah. Nah, itu. Wal illatu, illatnya hiyat tasyaghuluh bil bai'i anis sholati, yaitu adalah sibuk dengan bisnis lalai sholat, sibuk dagangan jual beli, lupa sholat. Jadi illatnya itu lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, disibukkan diri dengan dunia. Wa hadza indal jumhuri ghairil hanabilati, yang ini menurut mayoritas ulama selain ulama mazhab Hambali, mutahaqqaqun fi ayyi aqdin au amalin akhara, juga bisa terwujud ada pada akad atau perbuatan apapun, kal ijarati, melakukan transaksi sewa menyewa pada waktu kumandang adat Jumat, sama berarti. Warrohan, gadai, sama meskipun bukan jual beli. Wal kitabati, dan menulis, mencatat, ya ini nginput data. Nginput data, sudah masuk sholat Jumat masih nginput data. Nah, bisa tangkap ya. Jadi apapun bentuk transaksinya, kalau illatnya itu sama-sama menyibukkan diri dengan keduniaan, lalai kepada Allah untuk ibadah sholat Jumat, maka itu illatnya sama, fayakunu mamnu'an, dilarang. Jadi transaksi sewanya dilarang, transaksi gadainya dilarang, nginput datanya pun dilarang. Kenapa? Litawafuri illati man ilbai'i fihi, karena sudah terpenuhi illat dilarangnya jual beli pada transaksi tadi. Sama-sama illatnya yaitu sibuk dengan urusan dunia, lupa kepada Allah untuk sholat Jumat. Itulah illat. Wallahu a'lam bissawab.